loving, aku Sabay. Selamat datang di rumahku. Sini. Kita masuk dari sini. Selamat datang. Ini foyernya, jadi ya sepatu, sendal di sini, tas. Ini pintu geser supaya ada ketutupnya, rapihnya, tapi juga hemat tempat dan gampang. Lalu di sini ada tempat paket-paket, ada box juga lost and found karena kadang beberapa temen kesini ada aja barang-barang ketinggalan gitu kan di sini. Ada buat naruh topi, kacamata, tas, topi. Lalu di sini juga ada storage tersembunyi buat ya sepatu-sepatu yang kurang dipakai dan macam-macam barang-barang termasuk skateboardnya Bjorka. Banyak deh pokoknya. Dan oh ini aku juga ada spesial waktu itu request Ringo sih sebenarnya minta ceilingnya dimainkan. Jadi nggak plain gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau ini area teras buat kita nongkrong dan buat anak-anak berenang. Nah, ini kita ke living room-nya. Living room-nya kira-kira seperti ini. Jadi rumah ini itu kan dulu Ringo udah punya dari tahun 2009. Lalu kita nikah 2015, punya anak 2016. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk renov total rumah ini di tahun 2022 pada saat itu. Dan itu prosesnya juga lumayan panjang tuh. Jadi arsiteknya teman kita, interiornya teman kita, kontraktornya teman kita tuh ngobrol dengan arsiteknya. Tolong gambarin gimana ya rumah ini kalau di macem-macemin gitu kan, biar lebih maksimal. Karena anak dua nih sekarang. Akhirnya ya udah proses gambar arsitek waktu itu sekitar setahun lebih sampai akhirnya kita ketok palu di tahun 2022 kita renov total, hancurin semuanya, bangun dari nol. Dan memang ternyata kalau pakai arsitek itu keuntungannya adalah bener-bener setiap sudut itu bisa dimanfaatkan sesuai yang kita butuhkan, bukan yang kita mau lagi, yang kita butuhkan gitu. Jadi akhirnya kamar pindah ke atas semua di lantai 2, lantai 1 nggak ada kamar, lantai 1 bener-bener adalah tempat main anak-anak, tempat ngumpul sama teman-teman semuanya di sini. Dan 2023 itu selesai pembangunan. Akhirnya kita mulai tempatin waktu itu di 2023 akhir Desember waktu itu. Dan kita juga cukup kaget rumahnya ternyata lumayan berubah dan terasa lebih lega. Jadi lebih puas aja kalau misalnya teman-teman, keluarga atau anak-anak pada main ke sini lebih maksimal. Dan balik lagi ini adalah rumah anak-anak di mana terlihat mainan anak-anak di mana-mana. Yang penting adalah rumah ini harus nyaman. Ini di sini TV adalah milik anak-anak. Pokoknya udah dikuasain anak-anak semua. Aku dan Ringo udah nggak bisa nonton TV lagi, hanya milik mereka kecuali kalau mereka lagi sekolah. Sofa, kenapa sofanya seperti ini? Aku sama Ringo tuh lumayan yang nyari sofa itu harus yang nyaman banget, bisa dipakai tiduran karena kita berdua tuh kebetulan anaknya mager gitu dan tetap kita harus mencari yang ada storage-nya. Karena barang banyak, lumayan buat nyimpan selimut-selimut. Jadi kalau movie night sama anak-anak bisa pakai selimut. Warnanya, oh ya rumah ini kalau ngomongin warna, sebenarnya kita tuh nggak ada sesuatu yang fokus mau konsepnya seperti apa tuh nggak ada. Jadi beneran yang selera kita maunya ada berwarna tapi nggak terlalu berwarna. Jadinya tapi jangan terlalu plain karena kita juga nggak mau bosen gitu. Jadi makanya ada sedikit-sedikit warna, misalnya sofanya warna, karpetnya bermotif, lalu storage-nya tetap banyak. Tapi bingung gak sih, walaupun banyak storage, tapi barang-barangnya tetap berantakan gitu kan.
Ini semua adalah storage. Isinya apa? Mainan anak-anak. Bisa dilihat, mainan anak-anak. Semuanya mainan anak-anak. Kita tutup aja gitu. Kalau ini barang-barang mama, barang-barang ya bolpen, pokoknya ATK gitu. Terus apa ya? Pokoknya kita itu, aku sama Ringo pengennya adalah kita semua main di sini, ngumpul di sini di satu tempat di lantai 1. Jadi kenapa kamar pindah ke lantai 2 semua? Jadi kamar beneran untuk istirahat aja gitu. Sekarang kita ke ruang makan ya. Yuk. Ruang makannya di sini. Ini meja, pokoknya aku dari dulu memang sukanya adalah meja kayu besar. Karena nggak tahu ya, kayu itu elemen yang hangat aja gitu menurutku. Jadi aku pokoknya mau meja kayu, ini custom bikin. Lalu kenapa meja makannya dibikin letter L dan sofa? Jadi awalnya itu, jadi kita pernah waktu Biorka kecil ke Bangkok, ke Airbnb. Di sana Airbnb-nya itu letter L, meja makannya, dan langsung jendela. Dan kok kayaknya enak banget ya. Maksudnya makan pun bisa nyaman gitu. Ini kayak lucu juga ya kalau misalnya dibikin seperti itu. Jadi bahkan sebelum rumah ini direnov, sebelumnya itu kita pernah renov dapur yang dulu. Yang dulu pun kita renovnya seperti ini juga gitu, letter L dan di samping jendela gitu. Jadi oke, kita mau tetap mempertahankan itu. Jadi waktu itu referensinya memang dari Airbnb kita di Bangkok, yang kebetulan yang punya rumah memang seorang arsitek. Lalu ini karya sini adalah multifungsi sih lebih tepatnya. Jadi ini semuanya storage sampai ke atas juga. Ini snack anak-anak di sini semua. Di sini obat-obatan. Di sini bisa dibuka. Ini adalah tempat kita ngopi karena aku dan Ringo itu ngopi banget. Sini kopi, gelas, ada gula, teh, ya gitu deh ya. Terus ini kenapa motifnya dan bentuknya seperti ini? Ini aku nyari referensi di Pinterest. Kok lucu banget ya gitu, walaupun interiornya waktu itu kan kita interiornya dari Kasaka ya. Interiornya tuh agak-agak pusing tapi berhasil dilakukan sama mereka karena lengkungan-lengkungan ini ternyata tidak mudah. Banyak maunya memang. Lalu kita sini adalah tempat macam-macam sih lebih tepatnya. Dan banyak sekali barang di sini kan. Sini piring, mangkok, sendok, semuanya ada di sini. Lalu ini nggak tahu mana jadinya di sini foto-foto. Lalu ada kulkasnya di sini. Pemilihan warna dan ini mungkin ya, dan tiles segala macam itu. Sebenarnya dulu aku sama Ringo itu menghindari kayaknya jangan hijau kali ya untuk rumah. Tapi seperti yang kamu lihat, rumah ini kebanyakan warnanya adalah hijau. Kenapa? Karena pas dilihat, kok hijaunya bagus ya? Gitu. Jadi hijaunya tuh cakep gitu menurut kita. Jadi kayak oke, hijaunya bagus deh. Ya udah, jadinya malah hijau gitu. Yang tadinya kita menghindari warna hijau malah jadinya hijau rata-rata di rumah ini. Sampai keramik lantai pun aku ikut hunting waktu itu, ikut hunting sama interiornya, cari-cari mana ya yang pas, yang cocok, tapi nggak polos, ada warna hijaunya, dan jadinya warnanya itu ya antara hijau, abu, biru, malah lucu banget. Oke, ini pas, aku mau yang seperti ini. Jadi kenapa area ruang makan, dapur itu keramik, dan area ruang TV itu kita pakai vinil. Jadinya memang ngikutin lengkungan dari atas dan bawahnya juga. Jadi dua tekstur yang berbeda, dua material yang berbeda kita jadikan satu seperti itu. Jadi ini pun pemilihan warnanya kenapa terakota, karena dari interiornya sih waktu itu menyarankan kalau warna ini gimana, ini, jadi kasih beberapa alternatif. Oke, terakota lucu deh, aku mau deh, karena masuk juga sama hijau gitu. Jadinya ya seperti itu, warna kayu, hijau, terakota.
lucu juga ya gitu. Dan ini terrazzo, kalau aku memang suka terrazzo. Jadi aku minta terrazzo. Lalu ini aku pasrah dengan interiornya, tilesnya, tapi bagus juga jadinya. Seperti itu. Banyak pasrah dan banyak mau. Agak gak nyambung ya? Kita lanjut. Apakah ini? Jadi ini iseng-isenganku. Kan di sini nggak ada toilet ya di lantai 1. Jadi mari kita bikin toilet di sini. Toilet kecil aja. Kenapa warnanya kuning? Karena kenapa warna kuning ya? Sebenarnya nggak ada alasan khusus. Pokoknya kita mau yang lucu aja gitu dan beda aja dan nggak plain aja gitu karena kecil. Oke, kita kuningin, tapi jangan kuningin semua, tetap campur dengan kayu dan untuk ininya pun ya semaksimal mungkin lah karena ini ruangannya kecil sekali. Jadi toilet dan ceilingnya pun dimainkan. Termasuk ceiling di rumah ini juga dimainkan gitu kan, ada biar nggak boring aja gitu. Dan itu Ringo sih yang tadinya pengen, pokoknya ceiling tuh harus diisi, jangan kosong. Makanya di rumah ini sebenarnya kita tuh nggak punya loh tembok putih kosong. Karena apa ya? Karena pertama akan kotor oleh anak-anak. Anak-anak yang cowok dua-duanya yang aktif ya, entah manjat atau apa, kakinya kemana-mana, tangannya kemana-mana, cepet sekali tembok putih itu kotor. Jadi kenapa kita jarang, nggak ada malah tembok yang putih polos, satu tembok gitu nggak ada. Pokoknya ya kita mau rame aja gitu, pokoknya rumah kita harus nyaman dan rame. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Sekarang mari kita lihat lantai 2. Nah, ini lantai 2, terus oh iya satu lagi. Jadi kita dari awal tuh request sama arsiteknya kita mau ada skylight. Kenapa? Karena aku sama Ringo tuh suka dengan pencahayaan alami. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan lampu. Jadi walaupun siang benar-benar cahayanya itu dari matahari gitu. Jadi makanya ini dalam rumah tetap terang. Kenapa kita jendelanya juga cukup banyak. Jadi supaya sirkulasi udaranya enak dan juga rumah tetap terang secara alami. Sekarang kita ke kamarnya Mars dulu. Ini adalah kamar Mars. Karena Mars masih kecil pada saat itu, belum bisa request macem-macem, belum banyak maunya. Kenapa ini kita bikin kayak bunk bed gini? Karena sebenarnya rumah ini cukup sering banyak yang nginep. Banyak yang nginep, jadi supaya kapasitasnya itu enak. Jadi di bawah kita ada kasur queen dan di atas kasur single. Jadi bisa 3 orang, 4 orang di sini juga bisa. Jadi kalau misalnya nanti pada saat udah gede pun Mars mau bawa teman-teman yang nginep di sini juga space-nya enak. Seperti itu. Kamarnya Mars. Kita lanjut ke kamarnya Bjorka. Oh, aku mau ceritain ini dulu, boleh? Ini adalah David Bowie dan ini adalah Bjork. Kenapa di sini David Bowie dan Bjork? Karena namanya Bjorka tentu dari Bjork. Lalu nama Mars itu kan Mars itu namanya Curtis Ziggy Mars. Ziggy Mars itu dari lagunya David Bowie yang Ziggy play guitar, lalu Live on Mars. Jadi nama itu memang dari musisi-musisi seperti itu. Makanya di sini ada David Bowie dan Bjork. Ini kamarnya Bjorka yang ditempelin one piece oleh dia sendiri karena dia udah lebih gede, terserah dia deh ya. Ini. Nah, kalau kamarnya Bjorka ini warnanya memang dominasinya gelap hitam karena Bjorka pada saat itu suka warna hitam. Tapi supaya nggak hitam banget, kita bikin jadi abu-abu gelap aja. Dan kenapa ada perosotan di kamar ini? Ini requestnya Bjorka juga. Dia mau ada perosotan di kamarnya dan supaya space-nya enak,
Kita bikin tempat tidurnya itu ada di atas kasurnya, lalu di bawah adalah area mainnya dia. Makanya penuh dengan ada buku-bukunya, ada mainan-mainan. Lalu di sini juga sofanya pun sofa bed, jadi tetap balik lagi kalau misalnya biar bawa teman-teman yang nginep atau ada yang nginep di sini, bisa di atas, bisa di sini juga. Seperti itu. Dan dominan warnanya memang lebih gelap. Sesuai request anaknya. Gitu kira-kira. Lalu kita lanjut ke kamar aku. Kemana? Kiprol aja nggak apa-apa. Kiprol aja. Nah. Oh, servis ya. Oh iya. Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut ya. Oke. Oh iya, ada satu ruangan lagi sebenarnya di pojok di seberang kamarnya Mars, yaitu servis area kamarnya Mbak, kamar mandi Mbak. Lalu ada akses juga untuk ke atas, yaitu laundry area. Di sini Bjorka sudah menulis Evi, kamarnya Mbak Evi. Semua ditulis sama Bjorka. Ini ada kamar mandi Mbak di sini, kamar Mbak, nanti ada akses ke atas. Pokoknya ini areanya Mbak. Lalu kita lanjut lagi. Ini kamar mandi anak-anak, karena kan di kamar anak-anak nggak ada kamar mandi dalam, jadi kamar mandinya ada di sebelah sini. Di sini tuh sebenarnya ada lemari juga buat handuk, buat ada dispenser juga, jadi biar nggak naik turun kalau ngambil air. Di sini kamar mandinya anak-anak. Nah, biar nyambung juga dengan bawah, jadi ada warna hijau-hijaunya tetap, dan ini tegelnya custom. Warnanya kenapa seperti ini, itu semuanya pure dari interiornya. Dan aku setuju, karena emang bagus aja sih menurut aku. Jadi di sini shower area, ada jendelanya juga untuk sirkulasi. Seperti itu, ini kamar mandinya anak-anak. Kita lanjut ke kamar aku. Silakan masuk. Ini disambut dengan lemari-lemari. Lemari-lemari baju yang sebenarnya 80% adalah bajunya Ringo. Bukan baju aku. Ini beneran loh. Dia tuh bajunya banyak banget. Oke, oh sini dulu mungkin ya. Ini adalah kamar mandi kita. Kenapa kita punya bathtub? Karena dulu itu rancangan rumah ini adalah tidak ada kolam renangnya. Jadi aku bilang sama anak-anak, udahlah kita nggak usah kolam renang, tapi mama kasih bathtub aja deh gitu. Walaupun ujung-ujungnya jadinya bikin kolam sih. Tapi bathtubnya udah kepasang karena kolam terakhir waktu itu tambahannya. Seperti ini kamar mandinya. Kenapa kayu-kayu? Karena balik lagi aku suka gitu dengan elemen kayu. Dan putih netral, menetralkan ini semua. Dan nggak banyak macam-macam sih sebenarnya di kamar mandi ini, hanya banyak barang. Kita lanjut lagi di kamar. Ini, duh ya ampun malu deh ada belanjaan. Ini bagian bawah, jadi kalau kamar kita ini mezanin bikinnya. Lebih ke memanfaatkan ruang aja, dan dari dulu tuh Ringo emang pengen banget punya kamar mezanin. Dan aku setuju karena menurut aku lucu sih. Jadi di sini adalah area santai, area main nonton dan main PS sebenarnya. Jadi kenapa PS-nya ada di sini? Karena di bawah ada Nintendo. Karena kita sekeluarga suka main game biar nggak rebutan. Jadi kalau misalnya di bawah ada yang main Nintendo, di atas bisa main PS gitu. Dan kalau misalnya di bawah lagi dipakai TV-nya, jadi bisa nonton di sini atau ngapain kayak di sini. Jadi ini ruang santai, ini sofa kita yang dari zaman dulu banget, dari rumah kita yang lama. Kita bawa lagi ke sini karena aku suka sofa ini, dan karpet harus motif seperti itu. Oh, ada lagi nih. Kan dulu pokoknya request dengan interior dan arsitek harus storage-nya itu banyak. Di sini ada hidden juga. Ini adalah tempat penyimpanan koper-koper. Karena ya kita suka sih jalan-jalan, dan koper itu menurut kita punya macam-macam ukurannya tergantung keperluan gitu kan.
Jadi di sini menurut aku tuh smart banget sih, bisa dipikirkan untuk menaruh tempat penyimpanan koper di bawah tangga, itu menurut aku oke banget. Dan ini tuh panjang ke belakang, jadi memuat cukup banyak di sini. Jadi ada ini pun lemari, ini juga lemari, jadi bener-bener yang manfaatnya itu kepake banget buat kita. Lalu, oh aku juga mau bilang ini nih, jelasin ini. Tembok ini adalah rock paint namanya. Rock paint ini ini sebenarnya adalah silikon, jadi dia nggak keras. Dan ini warnanya banyak banget pilihannya, dan teksturnya itu bisa macem-macem tergantung toolsnya. Misalnya ini garis, tadi lupa deh di kamarnya Bjorka juga tuh teksturnya juga lebih bulet-bulet. Jadi dan karena ini silikon jadi dia nggak yang keras dan nggak sakit kegesek gitu, nggak sesakit itu gitu. Dan ini tuh lumayan menuhin tembok kosong buat kita. Tempat tidur ada di atas, kita ke atas. Sini tempat tidur kita, jadi tempat tidurnya lebih tersembunyi dan ya jadi kalau mau tidur lebih minim gangguan gitu. Nah terus ini nih, ini adalah bentuknya kayak pelana katanya ya gitu. Aku juga kurang paham sih sebenarnya. Kenapa? Karena lucu aja menurut aku dan Ringo, itu tuh homey banget gitu. Jadi kita mau bentuk pelana ini dan supaya balik lagi supaya ceilingnya tidak kosong, di istilahnya ini ya, pokoknya dibentuk seperti ini gitu. Tempat tidur kita ini berantakan ya, dan ini adalah 2 kasur yang digabungin jadi 1. Kenapa? Karena sampai sekarang kita masih tidur berempat dengan anak-anak. Jadi kita kasurnya kita bikin lebar dan kasur bawah, dan supaya lebih, pokoknya menurut aku kualitas tidur itu penting gitu. Tidur itu harus nyaman. Jadi kita pakai topper di kasurnya, terus kita kasurnya lebar. Pokoknya harus nyaman, tidur itu harus nyaman, bantal harus enak, selimut enak. Jadinya ya ini adalah spot mager kita sekeluarga gitu, karena tidurnya masih bareng-bareng. Itu kamar kita. Sekarang masih ada 1 tempat lagi di atas. Kita naik, yuk. Nah, ini lantai paling atas. Kebetulan ini adalah lantai paling berantakan. Kenapa? Karena kita barang-barang yang di bawah belum tahu mau taruh mana, taruh dulu di atas deh gitu. Jadi di sini masih banyak dus-dus, barang-barang, artwork juga masih banyak di sini karena kita belum menentukan enaknya pasangnya di mana ya gitu. Jadi dari ada poster film, ada foto, ada lukisan-lukisan yang dikirim dari Jogja, dari teman-teman, dari Jakarta, macam-macam tuh masih di sini belum kita pasang. Pokoknya bener-bener pelan-pelan banget deh buat mempercantik rumah ini. Pelannya tuh pelan banget gitu. Nah ini adalah ruangan Ntar sebelum masuk aku mau cerita dulu. Jadi ruangan ini ruangan yang sebenarnya bisa buat jadi apapun. Dan lucunya adalah ruangan ini berapa kali dipakai oleh Ringo dan Yandi Lawrence untuk membedah skenario. Dan skenario itu macam-macam, bahkan Ringo nggak main di filmnya pun di sini juga mereka bisa dari jam 5 pagi di sini buat ngebedah skenario ruangan ini. Berantakan kan? Betul. Belum dirapiin ruangannya. Lalu kita keluar. Ini adalah rooftop. Seberapa sering kita kesini? Jarang banget. Karena agak capek aja. Jadi aku dan Ringo itu kan mager ya anaknya. Jadi buat ke atas tuh kayak capek aja. Cuman di sini kalau tiap sore itu anginnya enak banget. Jadi rooftop pun area ini belum dimaksimalin juga. Jadi masih berantakan dan seadanya banget, belum kita maksimalin. Karena sebenarnya masih banyak sih bayangan pengen diginiin, pengen digituin, tapi belum terrealisasikan.
seperti ini kira-kira rooftop melihat pemandangan Jakarta ini. Tuh kalau sore tuh enak anginnya. Oh, dan sebenarnya malam kalau lampu ini nyala itu tuh lucu banget sih, cakep banget. Cuman ya jarang aja balik lagi kita naik ke atas karena anak-anak pun sering mainnya di bawah dan kita kalau ngawasin anak-anak jadi lebih sering di bawah. Sebenarnya kalau sore dengan matahari sore, foto-foto di sini tuh juga sebenarnya bagus, cahayanya tuh bagus banget. Dan tahun baru tuh kita sempet naik ke sini buat lihat kembang api, itu juga lucu. Ya itulah area rooftop ini sebenarnya bisa dimaksimalin lagi. Tapi balik lagi kita pelan-pelan. Pelan banget. Kita turun lagi yuk? Turun lagi? Nah, karena kita jarang nongkrong di rooftop karena harus naik dan mager, kita kebanyakan nongkrongnya di teras luar deket kolam renang. Di sini. Ini juga kenapa pintunya kaca semua supaya tetap bagian dalam terang. Dan ini spot nongkrong favorit kita, kenapa? Jadi kita bisa ngeliatin anak-anak renang dan bisa memantau anak-anak juga yang main di dalam, sekalian nge-charge handphone di sini. Pokoknya ngumpul ngobrol biasanya orang gede di sini karena di dalam sudah dikuasain anak-anak seperti itu, tapi tetap bisa memantau. Dan ada cerita sih sebenarnya kolam renang ini adalah tambahan dadakan. Dadakannya itu bisa dibilang dadakan banget. Jadi dulu tuh rencananya ini bukan kolam, tapi ya tempat main aja, tempat duduk, nongkrong gitu, ada pohon di tengah-tengahnya seperti itu. Tapi pada saat udah pembangunan rumah, anak-anak request kolam renang. Dan karena kita mikir lagi, iya sih kalau ada kolam tuh kepake buat anak-anak. Kalau ada teman-temannya main pun juga bisa kepake. Kalau anak-anak di rumah bosen tinggal nyebur gitu, dan kita bisa renang bareng-bareng sekeluarga gitu, quality time-nya. Jadi kayak oke deh, ya udah karena ini adalah rumah anak-anak, kita bikin kolam renang. Kolam renangnya pun nggak gede, menyesuaikan sama space-nya aja. Dan dalamnya pun maksimalnya cuma 120, jadi memang beneran buat anak-anak, jadi aman buat anak-anak. Dan stepnya pun ada 3, sampai yang paling dalam adalah hanya 120 tingginya. Dan apa ya, dan ternyata memang kepake sekali buat anak-anak. Jadinya pun buat kita yang nongkrong di sini kesannya tuh lebih adem gitu karena ada air gitu. Sini deh spot kita. Kalau siang memang agak panas, tapi untungnya dengan sirkulasi udara yang lumayan lega ini cukup membantu sih. Di sini nyaman-nyaman aja. Jadi ini kayak termasuk spot favorit aku dan Ringo gitu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Living Loving udah main ke sini. Kapan-kapan main lagi ya ke sini ya. Mau bawa anak-anaknya juga boleh, kita meriahkan rumah ini. Sampai jumpa, terima kasih.